قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjut kajian kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah. Qala rahimahullah. Bisa ditemukan linknya? Babul wudu'i mimma ghayyaratin nar. Bab wudu dari apa yang diubah oleh api. Atau afan, bab berwudu dengan sebab mengkonsumsi hal yang diubah oleh api. Udah ketemu belum, ikhwan? Kita ada live-nya nggak gini nih? Hah? YouTube ada live-nya nggak? Ada. Hah? Mati? Kenapa mati? Kok bisa? Oh, perlu beli baru sepertinya. Kalau di Facebook ada? Oh, alhamdulillah. Lanjut. Udah ketemu? Kelas? Enggak yang di WhatsApp. Babul wudu'i mimma ghayyaratin nar. Bab wudu dengan sebab mengkonsumsi makanan yang telah diubah oleh api. Taib, hadis 171. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari apa yang telah disentuh oleh api. Oke. Dengan apa yang disentuh oleh api. Ini zahirnya makanan tersebut disentuh oleh api, berarti yang dipanggang, gitu kan? Ini perintah dari Nabi SAW, wudulah kalian dengan sebab mengkonsumsi apa yang disentuh oleh api. Seperti apa contohnya? Sate. Sate, bakar ayam bakar dan seterusnya, daging bakar. Oke. Hadis berikutnya, ikhwan. Dengan sanadnya pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tawaddau mimma massatin nar, sama. Berwudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Hadis berikutnya 173 dari Umar bin Abdul Aziz an Abdullah bin Ibrahim bin Qarid, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda'u ala dhahril masjid. Saya pernah melihat Abu Hurairah berwudu di dhahr. Dhahr itu sath. Berwudu di apa? Sath itu apa Indonesianya? Sath. Atap masjid. Berwudu di atap masjid. Jadi siapa yang berwudu ikhwan di sini? Abu Hurairah. Udah ketemu belum ikhwan? Hah? Udah? Iya. Berwudu di atap masjid. 173 sekarang ikhwan. Sunan Nasa'i 173. Kalau diterjemahkan di sini, aku melihat Abu Hurairah berwudu di belakang masjid. Lah. Zahr di sini adalah atap. Disebutkan oleh para ulama, maksud dari zahr yaitu sath. Ya. Iya. Zahr artinya sath, yaitu atap masjid. Maka ketika ditanya kenapa kok bisa berwudu ya di sana, maka beliau mengatakan, yaitu Abu Hurairah, akaltu athwara aqit. Aku memakan
sepotong daging sapi. Fatawadda'tu minha, maka aku pun wudu dengan sebab daging sapi tersebut. Mungkin daging sapi bakar mungkin. Inni sami'tu Rasulullah SAW ya'mur bil wudu'i mimma massatin nar. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk wudu dari mengkonsumsi apa yang telah disentuh oleh api. Lihat di sini semuanya Abu Hurairah, ya. Hadis berikutnya. Nah, maka kali ini baru dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dari Abdurrahman bin Amr bin Al-Auza'i annahu sami'a Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab yaqul. Ibnu Abbas berkata, "Atawadda'u min tu'amin ajiduhu fi kitabillahi halalan li'anna an-nara massathu." Apakah saya harus berwudu dari makanan dengan sebab makanan yang saya temukan di kitab Allah sebagai makanan halal? Apakah jadi ada makanan halal di kitab Allah saya temukan ini halal? Apakah saya harus berwudu hanya karena makanan tersebut telah disentuh oleh api? Gitu loh. Paham enggak? Jadi di sini ada istifham, tapi di sini istifham inkari dari Abdullah bin Abbas. Dan ihtimalnya kemungkinan wallahu alam Abdullah bin Abbas saat itu ihtimalnya beliau belum mengetahui kabar ini bahwasanya ada perintah dari Rasulullah. Fajama'a Abu Hurairah hasa. Maka Abu Hurairah pun mengumpulkan hasa. Apa itu hasa, ikhwan? Kerikil. Dikumpulkan oleh Abu Hurairah, maka berkata, "Asyhadu 'adada hadzal hasa anna Rasulullah SAW qala tawaddau mimma massatin nar." Asyhadu, saya bersaksi sejumlah bilangan kerikil yang saya kumpulkan ini. Saya bersaksi sejumlah bilangan ini sebagai mubalaghah, penekanan dan takkid dari beliau. Anna Rasulullah SAW yaqul, Rasul pernah berkata, berwudulah kalian dari apa yang telah disentuh oleh api. Lagi-lagi siapa? Abu Hurairah dalam rangka mengkhabarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian hadis berikutnya 175 dengan sanadnya dari Abu Hurairah lagi. Anna Rasulullah SAW qala tawaddau mimma massatin nar, sama seperti tadi dengan lafal massa. Dan massa itu artinya menyentuh, sentuh. Zahirnya berarti daging tersebut atau makanan tersebut memang langsung disentuh oleh api. Lanjut lagi, masih ada nih. Masih ada berapa? Dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, tawaddau mimma ghayyaratin nar. Berwudulah kalian dari apa? Dengan sebab mengkonsumsi hal yang bukan dibakar bahasa kita. Berubah karena api. Api telah mengubahnya. Mana yang lebih umum, ikhwan? Mimma ghayyaratin nar atau mimma massathun nar? Ghayyaratin nar. Karena massa itu kan sentuh api. Kalau ghayyarah belum bisa disentuh, bisa enggak sama api. Kayak kita misalnya masak apapun kan, kita enggak langsung kan, bukan manggang. Nah, lihat di sini Abu Ayyub Al-Ansari redaksinya beda. Abu Hurairah, semua redaksi Abu Hurairah dengan beragam syaratnya itu mimma massatin nar. Redaksi Abu Ayyub Al-Ansari tawaddau mimma ghayyaratin nar. Jadi versi Abu Ayyub wallahu alam lebih umum daripada versi Abu Hurairah. Kemudian dengan sanadnya dari Abu Talhah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tawaddau mimma ghayyaratin nar. Ini juga nih dari apa yang telah diubah dengan sebab api. Ini dari Abu Talhah, beda dengan Abu Ayyub Al-Ansari, ya beda orang ya. Beda orang. Dua sahabat yang berbeda mengatakan mimma ghayyaratin nar. Abu Hurairah saja mengatakan mimma massatin nar. Kemudian dalam redaksi lain dari Abu Talhah dengan sanadnya dari Abu Talhah, Nabi SAW bersabda, tawaddau mimma andhajatin nar. Tawaddau mimma andhajatin nar.
Berwudulah kalian dari apa yang telah dimasakkan oleh api, yaitu dimatangkan oleh api. Ya. Jadi andhaja itu adalah ja'al andhaja syai'an ja'ala syai'an salihan lil akal. Oke, gimana? Mana yang lebih khusus? Mana yang lebih umum? Yang paling khusus ya adalah andhajatin nar. Yang paling umum ghayyaratin nar. Yang di tengah-tengah enggak umum, enggak khusus, masatin nar. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena andhaja ini lebih khusus, harus matang. Mau gimana pun caranya, ya enggak? Masa yang penting kesentuh. Tapi kan kebanyakan makanan enggak kayak gitu. Ya kan? Apalagi sekarang. Kalau misalnya apa? Ghayyar ini umum juga bisa ya. Karena makanan mau disentuh kek, mau dikukus kek, makanan bisa berubah enggak gara-gara itu? Berubah. Tapi yang paling betul-betul lebih khusus adalah andhajat. Kenapa? Karena harus sampai masak. Ya. Oke. Kemudian sekarang dari Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW bersabda, "Tawaddau mimma massatin nar." Tawaddau mimma massatin nar. Sama seperti riwayat siapa? Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis 180, Masya Allah, tumben ini kita banyak langsung hadis ini. Karena sama-sama soalnya. Ikin yang repot ya nanti. Ngeditnya repot. Dari Abu Sufyan bin Sa'id bin Al-Akhnas bin Syariq annahu akhbarahu annahu dakhala ala ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan itu datang ke Ummu Habibah, istri Nabi SAW, dan Ummu Habibah ini adalah bibinya Abu Sufyan. Fasaqathu sawiqa, maka diberikan makanan sawiq. Dan sawiq ini sawiq ini apa bahasa? Ada yang kenal bahasa Indonesia sawiq apa ya? Makanan buatan dari gandum dan semisalnya. Nggak ada sekarang di kita nggak makan sawiq. Bukan durian sawiq, bukan. Entah apa, saya nggak tahu dah. Kemudian berkata, Ummu Habibah berkata kepada Nabi SAW, "Tawadda' ya bna ukhti." Kata Ummu Habibah kepada Abu Sufyan, "Wudu'lah kamu wahai anaknya saudariku, ya ponakanku." Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tawaddau mimma massatin nar." Wudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Ada 3 berarti perawi yang mimma massatin nar, ikhwan. Yaitu Ummu Habibah, kemudian apa sebelumnya? Abu Talha, ya kan ya? Dan Abu Hurairah. Oke? Abu Hurairah. Ya. Ummu Habibah, Abu Talha, Abu Hurairah, mimma masatin nar. Abu Talha juga punya riwayat mimma andhajatin nar, ya kan? Mana? Yang mana? Yang sebelumnya? Ya afwan, mimma masatin nar ada Ummu Habibah, ada Zaid bin Thabit. Ya Abu Hurairah. Kalau Abu Talha ada andhajat, ada ghayyarat. Kalau satu lagi Abu siapa? Bukan Abu Hurairah. Sehabis Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, ghayyaratin nar. Ada ghayyarat. Yang meriwayatkan masat ada 3 sahabat, Zaid bin Thabit, Ummu Habibah, Abu Hurairah. Kalau misalnya kita melihat satu lagi, ikhwan. Satu lagi dengan sanadnya dari Ummu Habibah juga. Ya, sama. Tawaddau mimma massatin nar. Oke.
Tawaddau mimma massatin nar, ada 3 sahabat meriwayatkannya. Taib, semua dari ini berarti hadis ahad namanya. Kalau kita mau melihat ke secara lafzi detailnya, mimma massatin nar, 3 perawi dari sahabat, Ummu Habibah, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah. 3 ini tetap masuk dalam hadis ahad. Ya, pangkalnya di 3 sahabat yang mulia ini. Nah, hadis ahad kan terbagi menjadi 3. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Kalau misalnya gharib, itu yang perawi minimalnya, tabaqat minimalnya 1. Kalau aziz dapat 2, 3 dan seterusnya sampai derajat menuju hadis mutawatir, minimal masyhur secara makna istilah hadis ahad. Karena masyhur ini ada 2 model. Hadis masyhur secara makna, hadis masyhur secara istilah ahad gitu loh. Tetap ini hadis ahad, taib. Hadis ahad. Nah, di sini ikhwan, berarti kita katakan mim lafal, kalau misalnya kita katakan mimma massatuhunna, mimma massatuhunna ini masyhur. Lafal masyhur. Tetapi para ulama memutlakkan. Kemudian tidak secara lafal sekarang. Ketika ada mimma massatinar, mimma andojatinar, mimma ghayartinar, semua digabung. Pokoknya segala makanan yang ada kontribusi api untuk mengubahnya dan dia matang, maka dia apa? Dia diperintahkan untuk berwudu. Massatinar ini kalau secara bahasa zahirnya apa? Kena api langsung. Ya, tetapi karena ada ibarah lain, ambojat dan seterusnya yang lebih umum, maka masuk juga ke dalamnya yang tidak terkenal. Maka masat di sini apapun yang tersentuh, apapun yang dimasak gitu loh. Ya, bahasa kita apa yang dimasak. Ya, maka boleh menerjemahkan wudulah kalian dengan sebab mengkonsumsi makanan yang dimasak. Dah selesai. Ya, jadi nggak mesti kita maknai wudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Itu rancu juga gitu. Ya rancu dan sepertinya kok cuman sate doang, apa panggangan yang kena gitu. Begitu. Nah, kemudian dikiaskan dengannya di sini illatnya apa? Illatnya apa? Taghyir atau illatnya panas. Panas itu membuat ada perubahan. Maka kalau dimasukin ke oven itu juga masuk ke dalam hadis ini. Seharusnya ya. Seharusnya. Iya. Tapi oven kan enggak ada apinya gitu kan? Ada kalau oven yang itu pakai api. Ini yang enggak ada. Rice cooker dan semisalnya lah. Iya. Pokoknya enggak ada, Pak. Pokoknya enggak ada. Oh, microwave ya. Ya, kan beda kita. Nah, kan enggak ada apinya tuh, enggak nyala gitu kan. Tapi panasnya ada. Iya. Ya. Kalau kayak gitu kita wudu terus dong. Iya kan? Rice cooker aja kita wudu dong habis itu. Ya kan? Apapun makanannya sekarang enggak ada, malah makanan apa yang paling apa coba? Buah, iya, buah makanan, iya, rumput, ini kan kayak rumput paling, iya, lalapan, iya gitu, ya. Tapi kan kita malah lebih banyak makanan masakan kita. Nah, bagaimana dengan berikutnya nih? Babu tarkil wudu'i mimma ghayaratin nar. Bab meninggalkan wudu atau tidak berwudu dengan sebab mengkonsumsi apa yang diubah oleh api. Makanya takbiran dari Abu Daud rahimahullah di bab ini pakai lafal ghayyarat. Ghayyarat bukan masad ya. Karena ibrahnya mungkin menurut beliau diubah oleh api. Jadi berubah makanan tersebut. Dengan sanadnya dari Zainab binti Ummi Salamah dari Ummu Salamah, anna Rasulullah SAW akala katifa. Rasulullah SAW makan pundak, dalam riwayat lain syat, pundak domba. Faja'ahu Bilal, maka datanglah kepadanya Bilal. Kemudian fa kharaja ila shalah, Rasulullah kemudian pergi salat, walam yamas samaan, dan tidak menyentuh air sama sekali. Maksudnya enggak wudu, gitu ya.
Ini ada redaksi seperti ini. Kemudian hadis berikutnya dengan sanadnya dari Sulaiman bin Yasar, dakhaltu ala ummi Salamata. Saya pernah datang ke Ummu Salamah, fahaddathatni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yasum. Rasulullah SAW pagi-pagi junub tanpa mimpi, kemudian puasa. Apa maknanya, ikhwan? Junub tanpa mimpi berarti apa tuh? Junub karena apa? Ya karena jima, ya. Tapi di sini kenapa beliau Ummu Salam mentakbirkan yusbihu junuban min ghairi ihtilam, bukan yusbihu junuban mujami'an atau bisa babil jima'. Ini namanya kinayah atau apa ya? Enggak secara langsung vulgar bilang begitu. Enggak. Ya. Kan enggak mungkin Pak Abdul Khalik kemudian bilang ana tadi ana junub karena jima'. Enggak mungkin kan ngomong kayak gitu, Pak ya. Iya, apalagi kalau yang ngomong Alwi ya Pak Rofi, enggak mungkin. Antum sama siapa antum? Terus kalau karena jima, sama siapa antum? Sama jin dieng. Nah, gitu. Maka ini kita ya atau apa ya bahasanya ya? Ya enggak bahasa halusnya gitu. Ya junuban min ghairi ihtilam. Ini juga menunjukkan ada posibilitas orang dewasa udah menikah bisa jadi terjadi ihtilam pada dirinya, bisa. Ya, ihtilam bisa aja ya. Tsumma yasum, kemudian puasa beliau. Artinya beliau junub karena jima' ya. Dan kadung pagi ini yusbih berarti bukan lahir lagi loh, berarti udah masuk waktu subuh loh. Gitu, paham enggak di sini, kawan? Ya, jadi kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz apa hukumnya ana pagi hari subuh dalam keadaan jima dalam keadaan junub di subuh hari. Ana belum sempat mandi padahal udah azan. Maka kita katakan enggak, tergantung. Antum mazhabnya sebagian ikhwan Thariqul Huda atau mazhab umum jumhur. Kalau mazhab jumhur mandilah enggak apa-apa. Tapi kalau mazhab sebagian ikhwan Thariqul Huda masih longgar karena belum waktu subuh. Iya. Ya kan? Iya. Karena mereka mazhabnya beda, agak-agak nunggu lama gitu. Iya. Tapi Ustaz, nanti kok ana ikut mazhab jumhur, mazhab sebagian ikhwan Thariq, ntar kok kekajiannya terlambat terus dong. Udah dari dulu kayak gitu. Nah, jadi boleh seperti itu. Mungkin nggak sempet ya, maka tidak masalah insyaallah. Kemudian lagi dikisahkan annaha qarrabat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam janban masywiya, bahwasanya beliau mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu serpihan daging yang dipanggang, masywi. Masywi kalau di kita artinya sate. Laham masywi diartikan sate. Sebenarnya laham masywi bukan cuma sate, semua daging yang dipanggang laham masywi. Iya. Baik itu yang dimakan setelah khataman jalalain atau lainnya. Iya. Anda masih ingat kok. Tenang aja, ya Pak. Itu masywi bukan Pak waktu itu? Masywi ya. Iya. Tapi enggak ada yang wudu setelah itu. Ya alhamdulillah. Maka fa'akala minhu, beliau makan itu. Iya, daging guling, ya. Ya, beliau makan itu, tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau beranjak salat dan tidak berwudu. Nah, ini juga ada riwayat seperti itu. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Abbas, "Syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala khubzan wa lahma, tsumma qama ila sholati wa lam yatawadda." Saya menyaksikan Rasulullah SAW memakan roti dan daging. Nah, ketika disebut laham di masa itu berarti biasanya dipanggang. Kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Itu hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar. Ya. Akhirul amrayn. Dua perkara yang terakhir dari dua hal dari Rasulullah SAW adalah
tidak berwudu dari apa yang telah disentuh oleh api, ya, dari daging panggang. Ini hadis, sebenarnya hadis Jabir ini hadis fasil, udah kelas, hadis yang sudah menjadi apa ya, penentu, tek, ya dah. Karena dua perkara antara beliau wudu apa enggak, perkara terakhir di ujung Rasulullah SAW hidupnya. Dan Jabir bin Abdullah ini kan termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Maka beliau mengatakan yang dari dua opsi tersebut beliau enggak wudu. Beliau enggak wudu. Nah, sebagian ulama memahami bahwasanya tarkul wudu mimma masatinar, tidak berwudunya ini merupakan nasikh, penghapus hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya itu apa? Wudu. Ya. Ini sebagian ulama mengatakan begitu, sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Paham di sini? Makanya sebagian ulama memahami dulunya diwajibkan. Kemudian tidak lagi diwajibkan karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Itu satu pendapat. Pendapat kedua. Dua kenyataan ini tidak bertentangan antara Rasulullah memerintahkan dengan Rasulullah tidak melakukan. Karena maksud dari perintah tersebut amr lil istihbab, untuk apa? Penganjuran semata, bukan pewajiban. Ini pemahaman kedua. Ya. Itu dua pemahaman besar terhadap dua hadis yang zahirnya tuh kontras. Tapi pada hakikatnya enggak. Imma karena ada nasakh, penghapusan hukum, imma ada penganjuran semata, bukan pengharusan. Iya. Oke. Insyaallah mafhum ya? Baik. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Ada dah? Enggak ada insyaallah. Apa? Ngapain juga nanya? Enggak ada pertentangan antara hadis yang sebelumnya sama yang tadi dulu. Ama apa? Tadi yang kan tadi bahas bab berwudu. Ya. Lima beliau benar. Kemudian setelah itu kan tadi berwudu. Zahirnya seolah-olah bertentangan. Tapi para ulama berusaha untuk mengkompromikan. Kompromi pertama, pakai metode nasikh wal mansukh. Kompromi kedua, pakai metode jama', yaitu pakai metode pemahaman bahwasanya perintah yang ini bukan berupa kewajiban. Dengan alasan Nabi pun pernah tidak melakukannya. Jadi banyak hal atau beberapa hal Nabi memerintahkan sesuatu tapi beliau tidak mengerjakannya, maka itu berarti bukan perintah wajib, untuk pengwajiban, bukan. Itu. Nah, untuk yang pertama agak berat. Maksudnya agak berat sini harus ada poin yang harus dijadikan sadaran. Begini, namanya nasikh, mengatakan sesuatu itu nasikh atau mansukh, itu perlu proof, bukti. Paham enggak? Perlu bukti bahwasanya hukum ini telah menghapus hukum sebelumnya. Buktinya apa? Imma buktinya tahu kapan tahunnya Rasulullah berbicara ini. Misalnya Rasulullah berbicara ini di akhir wafat beliau misalnya, atau Rasulullah SAW berbicara ini di tahun perjanjian Hudaybiyah misalnya, dan hadis sebelumnya di periode Makkah, berarti kan jelas itu tahunnya. Tapi di sini ada qarinah dari hadis Jabir bin Abdullah, kana akhirul amrayni min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma masatinar. Perkara di antara dua perkara, antara wudu apa enggak wudu, yang paling terakhir Rasulullah SAW lakukan adalah tidak berwudu. Ini dianggap oleh sebagian ulama ini sebagai hadis menasikh. Tapi ulama mengatakan enggak, ini hadis ini mafhumnya bukan nasikh. Mafhumnya adalah Jabir bin Abdullah hanya mengungkapkan Rasulullah SAW punya pilihan mau wudu apa enggak wudu, dan beliau ketika itu pengen aja enggak wudu. Paham enggak maksudnya? Pengen aja enggak wudu. Dalam artian, dalam hadis Jabir bukan berarti hukum berwudu setelah makan daging panggang itu dinasikh, bukan. Tapi beliau di akhir hayatnya, bukan di akhir hayat. Akhirul amra ini
terakhir yang beliau lihat dan beliau itu akhir-akhir masuk Islam, Rasulullah nggak melakukan itu, gitu. Begitu. Jadi yang mau wudu sunnah, tidak wudu nggak masalah. Ya, adapun yang menjadikan nasakh, ya wudu bukan sunnah, udah nggak ada hukum. Tapi boleh, gitu loh. Begitu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.